Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, selamat malam and sampurasun. Alhamdulillah. Ki, jangan terlalu banyak ketawanya, takut. Emangnya Ki kata kunti gitu ya. Itu adalah tanda kegembiraan bahwa kita hanya sekedar obrolan-obrolan yang mengarah kepada kebahagiaan. Mudah-mudahan. Selanjutnya, malam ini masih dalam tahapan keluarga berkualitas dengan ciri-cirinya. Tentu saja Aki ada tujuan dan penanya juga ada tujuan, karena keluarga berkualitas saat ini hanyalah menjadi satu slogan, hanyalah menjadi satu arahan atau satu pikiran yang penjabarannya belum begitu netes. Ada beberapa pertanyaan ke Aki, terutama kampung keluarga berkualitas itu apa arahnya? Nantilah itu kita jelaskan dulu tentang keluarga berkualitasnya. Kita sudah membahas tentang ayat pertama dari pengertian keluarga berkualitas adalah berdasarkan perkawinan yang sah. Kemudian 9 ciri sudah kita bahas: sejahtera, sehat, maju, mandiri. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang kelima. Ciri keluarga berkualitas itu adalah berwawasan ke depan. Sekali lagi, berwawasan ke depan. Ini apa maknanya? Kenapa di ciri keluarga berkualitas itu berwawasan ke depan? Aki tidak ikut membuatnya, tapi Aki hanya menjabarkan di dalam KIE Aki. Berwawasan ke depan adalah berpikir kepada masa yang akan datang. Tapi bukan melamun. Ya, diikuti dengan rencana dan langkah-langkah nyata. Itu berwawasan ke depan. Orang berwawasan ke depan disebutnya prospektif. Di dalam filosofi Sunda disebut teneun dihandeuleum sieum, tunak dihanjuang siang, paranti nyokot ninggalkeun. Artinya adalah tabungan. Artinya sesuatu bekerja yang untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Itu berwawasan ke depan itu harus diawali dengan wawasan. Harus diawasi dengan analisis akan apa yang terjadi di dunia yang akan datang. Bukan berarti waruh sadurung winara dalam arti bahasa pedalangan, bukan. Tapi berdasarkan analisis. Dulu banyak orang begitu SPMA itu diterima, maka anaknya sekolah ke SPMA. Begitu dia lulus, SPMA-nya sudah penuh, jadi nganggur. Demikian juga pindah ke guru terus beberapa tahun. Begitu menyekolahkan anaknya, gurunya tidak terangkat karena sudah terlalu banyak. Demikian juga bidan, tahun 80-an ramai bidan di mana-mana, mendirikan sekolah bidan. Tapi ketika dia lulus, anaknya jadi bidan, sudah tertutup. Nah, ini artinya tidak analisis. Ya, tidak analisis. Yang penting dalam berwawasan ke depan itu harus punya pikiran seperti orang tua hebat. Orang tua hebat kan tidak berpikiran bahwa dia itu berwawasan ke depan, padahal itu berwawasan ke depan. Ya, persiapan untuk menjadi orang tua. Memahami tentang peran orang tua. Memahami konsep diri orang tua. Melibatkan ayah, mendorong tumbuh kembang anak, membantu tumbuh kembang anak, menjaga anak dari pengaruh media. Yang ke-8, menjaga kesehatan reproduksi anak. Dan ini yang ke-9 yang paling penting adalah membentuk karakter anak sejak dini. Itu makanya itu adalah berwawasan ke depan. Yang akan datang sekarang ini adalah kelihatannya prospek jadi ustadz saja itu maju. Kenapa? Karena sekarang orang butuh dengan penceramah-penceramah Islam. Ya, orang sekarang memiliki keterampilan sopir,
Sekarang supir diperlukan di mana-mana karena banyak mobil daripada keluarga nantinya itu. Nah, itu adalah proses ke depan. Namun di dalam melangkah ke depan itu jangan amburadul, jangan tidak berdasar. Makanya kita tetap melangkah ke depan. Hilangkan kata-kata naon pangkat jeung jabatan mah moal dibawa ke akhirat. Itu picik pikiran itu, kampungan itu. Kenapa? Semua sesuatu yang di dunia ini, jabatan, pangkat, rezeki, semuanya dibawa ke akhirat. Yang baik akan menjadi pahala, yang jelek akan menjadi siksa. Nah, banyak gubernur yang sukses, bupati-bupati yang sukses. Dengan kebijakannya dia, rakyat menjadi sejahtera. Buat dia adalah satu ibadah yang luar biasa. Tapi sekali lagi, ketika kita akan melangkah ke depan, tetap ada pada tereh. Tetap ada tetekon, tetap pada pakem, ya. Tidak boleh kita salah-salah. Sehingga nanti bila kita hidup ke depan itu, teka irit ku cikii, teka bawa ku cilencang, teka tiup ku angin barat. Kan sekarang buktinya apa yang terjadi? Fatwa ulama mengatakan ini produk-produk yang menghancurkan Palestina. Wah, itu sudah bagus. Berarti kita tidak terasa bahwa kita itu dijajah. Dijajah di bidang apa? Di bidang makanan, di bidang pakaian, di bidang hiburan. Ya itu ya. Fashion, food, yang apa lagi. Aki tidak apa. Nah, apa yang harus jadi tetekon tadi? Tetap kita itu harus tahu turunan, harus tahu agama, ageman, harus tahu budayaan dan padubukan. Yang 4 itu ya. Sehingga kita apa? Nah, orang Sunda dikatakan bahwa 7 mustika, ini jangan lupa 7 mustika. Itu adalah modal. Modal itu, mau kita berwawasan ke depan, mau kita merancang apa saja. Tapi kalau kita tidak punya modal mustika 7, kita akan ngawur nantinya. Yang pertama adalah cager, bager, bener, pinter, singer. Nah, menurut beberapa budayawan dan pemerintahan yang sekarang, 5 modal itu cukup. Aki tidak. Kenapa tidak? Karena di mustika 7 belum lengkap. Hanya sampai pinter, tidak berwawasan ke depan. Tapi kalau berwawasan ke depan itu yang 6 dan 7. Yaitu apa? Panger dan nanjer. Nanjer itu naik ke atas. Jadi harus maju. Harus orang Islam, orang Sunda, bangsa Indonesia harus maju. Harus pinter, harus tinggi jabatannya, harus banyak rezekinya, tapi untuk kemaslahatan diri pribadi, keluarga dan umat. Itu berwawasan ke depan. Tidak boleh nanti ada lagi operator-operator bangsa Indonesia yang dikuasai oleh bangsa asing. Itu berwawasan ke depan, ya. Karena kita itu benghar, kita itu kaya negara ini. Tapi kenapa? Karena dikelola orang asing. Kenapa dikelola oleh orang asing? Karena kita bodoh. Akhirnya 350 tahun kita dijajah oleh Belanda. Padahal kekuatan Belanda itu apa sih? Begitu ya, ini berwawasan ke depan. Jadi sekali lagi, kalau sudah panger itu kuat pendirian. Dan nanti akan nanjir naik ke atas. Naik ke atas, bangsa Indonesia tidak boleh dilecehkan. Dulu Pak Karno sedikit saja tersinggung, berdiri di atas kaki sendiri, ganyang Malaysia, itu ingat Aki. Ya, begitu Belanda bertahan di Irian, laksanakan dengan serangan itu namanya Yosudarso atau apa ya. Itu kira-kira yang disebut dengan berwawasan ke depan. Ajak pikiran-pikiran. YouTube itu juga itu adalah salah satu potensi. Incu Aki itu lebih pintar daripada Aki tentang wawasan-wawasannya. Tapi kita tidak boleh membiarkan mereka lepas begitu saja. Kita kendalikan bahwa kamu boleh pintar, tapi kamu tidak boleh keluar daripada tetekon Indonesia. Banyak yang harus kita laksanakan ya. Itu saja dulu dari Aki tentang bagaimana ciri keluarga berkualitas yang kelima, yaitu berwawasan ke depan. Hari esok lebih elok, hari lusa lebih cerah, hari mendatang lebih cemerlang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.